Halo teman-teman, hari ini kenalan sama salah satu penghuni kos Derit juga. Namanya adalah Stephen Wongso. Ya. Dia adalah komik stand up Indo Surabaya yang merantau ke Jakarta. Ya, Dari bulan Agustus, Mas Rip. dari bulan Agustus sampai sekarang November. Akhir. Berarti udah 2 bulan ya? 3, Mas Rip. Oh, 3 bulan. 3 bulan lebih. Halo, Stephen, apa kabar? Mas Rip. Baik. Basa-basi dulu Penting basa-basi ya, biar iya, cair, Mas Rip. enggak kan orang kan nggak tahu kabarmu gimana. Iya. Kalau aku kan tahu kan. Oh, bukan nggak tahu kabar, nggak kenal aku lebih tepatnya, Mas Rip. Orang, ya makanya ini kenalan, kita kenalan. Ya. Perkenalkan, nama saya Stephen Wongso, biasa dipanggil Stephen Wongso. Oke. Umur 22 tahun. 22 tahun. Domisili Surabaya. Merantau karena pengen mencoba hal baru. Kenapa mencoba hal baru? Kehidupanmu di Surabaya ngapain sebenarnya? Soalnya Kenapa harus ada hal baru? gini, pada Jakarta? Mas Rip, yang awal sebenarnya aku ngerantau ke Jakarta itu soalnya aku baca-baca, Mas Rip, dari buku-buku. Kisah suksesnya orang itu dimulai dari merantau, Mas Rip. Iya. Kisah kerennya loh, orang-orang yang aku lihat, wih ini dulu asal ini ke Jakarta sukses, ini dari ini ke Surabaya sukses, orang dari desa ke sini sukses. Aku penasaran, Mas. Enggak, kalau emang niatnya adalah merantaunya aja, kenapa nggak merantau di Ngawi, Salatiga? Bukan bermaksud merendahkan, Mas Rip, tapi kan itu dari kota ke desa itu bukan merantau. Oh ya, karena Mas Rip. Surabaya ya. Surabaya kan udah kota lumayan besar. Paling nggak dari Surabaya ke kota yang lebih besar, megapolitan. Makassar atau apa misal gitu, tapi paling dekat Jakarta. Kenapa yang dipilih Jakarta? Soalnya aku lihat banyak itu hal-hal baru di Jakarta. Aku lihat di Jakarta itu keren banget, kayak misalnya ada, misalnya kayak lihat-lihat aja, Mas Rip, dari makanan-makanannya aja lebih keren di Jakarta. Di Surabaya kan makanan aneh-aneh, tapi nggak sebanyak itu brand di Jakarta. Terus sama aku lihat keren banget loh, Mas Rip, merantau ke Jakarta. Kan banyak orang-orang sukses ke Jakarta. Aku mikirnya gitu, Mas Rip. Berarti ininya pengen nyoba hal baru, kali aja ada mendapatkan kesuksesan di situ. Nggak berharap sukses, Mas Rip. Pengen merantau, pengen hidup gitu doang, Mas Rip. Soalnya aku pengen hidup doang. Pengen hidup. Soalnya aku mikir di Surabaya itu flat gitu selama 21 tahun. Apa kehidupanmu di Surabaya yang bikin flat itu apa? Aktivitasmu sehari-hari di Surabaya apa? Nanti dibandingkan sama yang sekarang di Jakarta. Oke. Yang di Surabaya ya. Ini yang waktu sekarang aja ya, Mas ya. Waktu sebelum itu. Bangun pagi. Nge-gym. Oh enggak, bangun pagi jam 6. Lari sampai jam 8. Jalan pagi maksudnya. Sampai jam 8. Terus ke pasar. Ke pasar itu mandi bentar 30 menit, ke pasar terus ngebantu orang tua ya, ke pasar ya. Nge-pasar, ngebantu orang tua. Aku emang suka belanja, Mas. Suka belanja, suka masak. Terus sampai jam 9. Terus siap-siap tuh masak sampai jam 9. Masak sampai buat malam. Aku masak terus habis itu nggak ada, Mas, kosong, himpunan sampai jam nongkrong nggak ada, nggak teman-teman nongkrong kan covid. sebelum itu sebelum covid stand up udah nongkrong sama sesama Chinese gitu kan? nggak tertarik. Sebenarnya bukan lebih ke arah kan biasanya kan Surabaya kan ada sisi rasisnya juga kan, yang kan ada yang kaya ada yang enggak juga kan, Mas, mestinya. Tapi aku nggak suka gitu, bukan maksud merendahkan, maksudnya mereka itu kayak nggak ngapa-ngapain di hidupnya, Mas. Yang temanmu ya, yang teman-teman kuliahku itu kayak yang lain. Kayak kuliah dibayarin, mereka kuliah di Ubaya. Beda sama aku, kan aku beasiswa, Mas Rid. Mereka kan kuliah dibayarin di Ubaya 17 juta satu semester. Tapi mereka kayak hidupnya flat, Mas Rid. Kuliah ya kuliah online ya kuliah online, tapi nggak ngelakuin hal aneh-aneh kayak nongkrong. Party nggak? Oh, bisa. Aku party sebenarnya seneng, Mas Rid. Teman-temanmu yang di situ, yang di kuliah itu? Banyak juga, tapi nggak tertarik. Soalnya bukan duitku. Kan di sini aku party. Di sini party. Nah sekarang itu Surabaya. Nah di Jakarta apa yang hal baru apa yang lakukan? Hal baru banyak, Mas Rif. Banyak. Yang aku sadar itu hidupku itu terlalu gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja, Mas Rif. Yang kemana ya? Lari, nge-gym gitu tuh. Sekarang apa yang didapatkan di Jakarta selama 3 bulan apa? Bangun siang. Mulai bangun siang. Berarti buruk dong itu, hidup yang buruk. Mulai hidup terus jadi begadang. Begadang terus mabuk-mabukan. Mabukan pertama kali Jakarta kemarin itu sebenarnya gak mabuk, tapi aku lihat jalan itu sambil bisa jatuh sendiri gitu. Itu
Itu namanya mabuk. Mabuk itu. Mabuk anjing itu mabuk. Kenapa memberanikan berarti kan dulu Stephen orang yang bersih banget nih, maksudnya bersih banget, terus kenapa sekarang mabuk, kenapa? Karena kan itu katanya kan itu hal yang buruk nih. Hal yang buruk kenapa kamu melakukan itu di Jakarta jauh dari rumahmu? Vibes-nya keren Mas. Vibes-nya itu Big Brother Kemang. Big Brother Kemang itu kemarin November awal. Vibes-nya itu kayak lagunya kan lagu-lagu Indo, terus videonya dung sekitar minum juga. Minum ban. Oke, minum lolos. Itu baru pertama ya? Pertama. Banyak pikiran-pikiran juga Mas Rip yang awal-awal itu. November awal lolos. Dari situ joget-joget jadi gini. Ini berarti ke Jakarta rusak dong malahan. Enggak, tidak merasa rusak atau apa? Kamu merasa bahwa hidupmu di Jakarta rusak atau ternyata inilah hidup atau gitu? Inilah hidup. Oke. Bener sampean Mas Rip. Awal-awal kan aku terlalu kayak menahan. Enggak jujur. Sekarang kan jujur, los. Aku juga gitu sih, Ban. Dari Jakarta di Surabaya itu aku mungkin circleku yang baik gitu kan. Di Jakarta aku kayaknya ini adalah yang disediakan hidup ya, aku harus mencoba semuanya baru bisa bilang apakah itu cocok baik untukku atau tidak gitu kan. Karena baik untuk kita bukan berarti bisa baik untuk orang lain. Benar. Jadi kalau aku sih menyarankan Stephen nyoba aja semuanya. Coba semua. Asal jangan narkoba lah, itu enggak. Gini belum tadi. Terus mau di sini jangan. Apa? Boleh lah. Nanti tak antar ke situ. Jangan. Nah, terus alasan kenapa kok memilih Kos The Reed jadi tempat persinggahanmu di Jakarta? Enggak kos-kos yang lain. Kos yang lain kan bagus kan? Masih bukannya ini pokoknya bisa lebih baik lah kos yang lain, fasilitasnya. Nah, gitu kan. Kenapa? Harusnya aku ngelihat sih dari lookmu adalah ya mampu harusnya ke situ gitu. Kenapa dipilih? Tapi kalau misalnya aku ngekos di tempat lain, jatuhnya aku minta biaya tambahan Mas Rip dari orang tua. Soalnya kan gaji cuma 2 juta. Jadi kan kos di sini kan 600 Mas Rip. Di sini kerja apa sih? Nah, ini kebetulan Mas Rip. Sebenarnya pengen rantau dari dulu Mas Rip. Dari zaman Covid. Udah pengen ngerantau, tapi gak ada pekerjaan yang naungin. Pekerjaanku cuma 1 juta, itu pun WFH. Terus karena ini ada tawaran di bulan Agustus. Di bulan Agustus ada tawaran. Ada tawaran tambahan gaji 1 juta lagi, datang ke kantor yang Jakarta ya? Jakarta. Berarti sebelumnya kerja di Surabaya, tapi sistemnya WFH. Ada tawaran terus bisa nih 2 juta. Nah, aku ngecek daerahnya di mana? Di Palmerah. Pas terus aku kontak tuh, aku cari kos kan, referensi. Aku nanya ke Nopek. Nanya ke Nopek, terus Nopek bilang, wih deket iki Ban. Cedek sikat berapa? 600. Aku kaget kan, wih 600. Mikir gitu, aku mikirnya, wih ya udahlah. Berarti yang ngajak adalah Nopek. Bukan Nopek yang nulungin, ngasih saran, bukan ngajak lebih tepatnya Mas. Terus yang aku telepon itu Mas Rip waktu itu sampai di bawah sekalian, yang telepon WhatsApp. Sini. Ya aku bilang kan tujuanmu apa dulu kan, mereka orang rantau tuh jangan asal ngerantau. Tujuanmu apa dulu? Kira-kira bisa hidup nggak? Ya itu benar tuh. Kalau aku sih ngitungnya adalah 3 bulan. 3 bulan ke depan kira-kira tabunganmu cukup nggak gitu? Ya sampai kayak gitu. Aku bilang cukup. Soalnya tabungan 2 juta waktu itu. Karena menurutku adalah ya kita harus, kalau jadi perantau awal-awal ya kita harus bisa seminim mungkin di 3 bulan itu bisa hidup doang. Karena di situ proses merantau itu 3 bulan itu akan lumayan lah, bukan bulan itu lumayan banyak. Jadi kita harus bertahan aja dulu gitu. Berarti menerima saranku ya? Menerima. Oke. Yang buat hidup ya saranmu Mas Rip. Terus akhirnya berangkat. Sampai sini. Tapi sampai sini aku nggak ekspektasi apa-apa Mas Rip. Kan bedanya orang-orang mungkin ngerantau itu ekspektasinya banyak, pengen jadi apa. Aku cuma ngikutin flow Mas Rip. Anak-anak ke stand up Indo, ya udah stand up Indo gitu-gitu. Dan untungnya ada stand up Indo ya, untungnya ada stand up dekat. Yang dekat. Ya kayak nggak masuk akal Mas Rip, kantorku di itu Kemanggisan. Nggak sampai sekilo lah ya. Nggak sampai cuma 800 meter dari kos. Terus stand up Indo deket juga. Kayak untung gitu Mas Rip. Areanya situ. Makanya awal-awal kan nggak bawa motor. Dapat circle yang bagus lah ya. Circle-nya bagus juga, ada sampean dan Nopek. Karena memang susah kan masuk kos ini, sebenarnya susah kan. Kenapa? Kan harus ada circle ini. Kalau di luar itu kita nggak akan terima deh gitu. Iya. Gitu kita sosok kayak punya kos gitu kan. Tapi
Yang cuma ada Steven. Nah, di Steven apa yang di Steven? Di Jakarta apa yang sudah kamu dapatkan selama 3 bulan? Wah, aku sadar lagi Mas Rip. Baru kemarin Mas Rip, baru sadar. Aku kan selama ini nggak pernah pacaran Mas Rip. Oke. Aku diomongin cewek nggak pernah baper. Oke. Tapi malu aku Mas Rip ngomongnya. Ya nggak apa-apa. Los ya. Los aja. Los ya. Jujur ya. Aku kan nggak pernah pacaran. Oke. PDKT doang. Tapi nggak sama cewek sama Chinese dia ngomong nggak tertarik. Gombal-gombali kamu ganteng nggak pernah apa nggak tertarik. Aku sampai mikir Mas Rip apa aku suka sama cowok. Oke. Kemarin Mas Rip kan aku ikut Bang Jeger ke situ deh. Ketemu Arafah Mas Rip. Terus tanyain sama Arafah. Bang Jeger ini siapa? Oke. Oh ini Stephen Wongso. Komik Surabaya. Oke. Komunitas Surabaya juga. Abang tarik buat jadi buat nemenin terus. Stephen, lu pernah pacaran nggak? Arafah bilang gitu Mas. Terus ya? Gak pernah Mbak Arafah. Terus dia bilang, ih lu cakep loh kok gak pernah pacaran. Ih anjing Mas. Terus? Baper aku Mas. Baper sama Arafah? Suka sama Arafah berarti? Wah oke, berarti suka sing gak tahu aku Mas Rip. Kok kepikiran Mas Rip. Dari itu kepikiran? Yo kepikiran, sekarang kepikiran. Tak video call Arafah ya sekarang? Anjing Mas Rip, jangan malu aku. Karena aku masih ada nomornya. Oh jangan. Berarti nanti akan ketemu lagi Randy? Enggak. Aku pasti ada bersinggungan lagi. Terus Arafah bilang apa? Hal yang membuat aku tahu itu bercanda Mas Rip. Kan pasti modelnya lost gitu kan. Bercanda kepikiran. Tapi kok dia ngebahas? Ya aku mikir gitu kok. Aku diomongin orang Chinese, diomongin apa nggak tertarik, diomongin orang nggak tertarik. Oh, berarti kayaknya jodohmu adalah orang mungkin yang Muslim gitu. Mungkin ya. Gitu. Aku nggak menutup kemungkinan kan. Kalau misalnya aku mikir. Tapi kalau misalnya gini, kalau misal kamu punya pacar atau punya dapat jodoh lah. Menutup yang berbeda agama nggak? Enggak, kan agamaku nol Mas. Enggak, kan secara KTP aku lost. Oh, jadi secara ini bukan masalah ya. Yang penting adalah perasaan. Nenek ituku, makcoku itu nenek buyut. Islam kok. Oh iya? Iya. Oh, berarti yang pembantu tuh Mas Rip. Pembantu nikah sama orang Chinese asli. Jadi lost Mas Rip. Berarti termasuk Steven orang yang toleransinya tinggi. Lost. Nggak masalah ya? Nggak masalah aku. Aman. Tapi aku mikir Mas Rip, wih ternyata normal lah Mas Rip. Gitu. Ya soalnya ini ku ceng-cengin masalah anak-anak juga ya Mas, masalah cewek-cewek. Beneran Mas. Ada itu di motor anjing. Ya semoga Rafa melihat video ini. Jangan Mas Rip. Kalau nggak aku potong video ini nanti aku taruh story. Enggak. Ini kayaknya tidak akan ada di story Instagram enggak. YouTube hidup sendiri. YouTube sendiri. Instagram sendiri gitu kan. Biar tahu pasarnya Mas Rip. Biar tahu ngecek nih penontonnya itu gimana sih gitu. Nonton di YouTube sama di Instagram sama TikTok biar beda-beda gitu kan. Nah, terus hal yang kamu inget dalam 3 bulan di Kostir itu apa? Yang terjadi entah sedih, entah kesel, entah happy gitu. Apa ada nggak yang keinget sampai sekarang? Campur lah Mas, pasti. Kadang-kadang ada masalah. Karena kan hidup di sini kan hidup berberapa kita? 12. Ya. 12 pasti ada masalah dan pasti ada gesekan-gesekan. Yang menurutku yang lebih penting adalah nanti adalah kedewasaan setelahnya gitu. Ya betul. Apakah tetap gedek atau tetap jadi bercandaan gitu. Apa hal yang Simbo inget? Yang tak inget itu selama 3 bulan Steven di kosan. Lebih banyak happy-nya Mas. Enggak ada yang enggak happy. Mbak? Iya sih. Karena aku tahu. Apa Simbo inget banget, Simbo inget. Maksudnya happy, Simbo inget. Happy. Jadi orang tuh ini loh, enggak cuman happy toh yang di kos kita. Yang orang kan pasti tahu, happy di kos ini karena ada Nopek Mas. Oke, Nopek sih emang Nopek kosong banget. Nopek nulung aku terus mulai dari Surabaya kan, ditulungin terus. Jadi kayak apa-apa Nopek yang ngomongin, nenangin. Sih enggak happy. Yang enggak happy ya ada Mas Rip. Kayak maksudnya kayak kerjaan kadang-kadang di kantor. Di kos deret, ini jangan di kos deret. Jadi biar aku ngasih di kos deret itu nggak selamanya happy gitu. Kayak Rika kemarin pernah dia bahas tentang dia putus sama pacarnya, terus anak-anak yang pada kesel bilang semua satu kosan kesel semua sama Rika. Gitu. Ada dia bilang cerita itu. Cerita apa ya? Tadi ceng-cengin awal diceng-cengin anak kosan gimana? Apa? Ya kan ada ceng-cengin apa? Ceng-cengin yang mana? Ada yang diceng-cengin bikin video di
Dika Marika gitu, itu salah satu hal yang Bu ingat nggak? Ingat Melo itu. Nah itu gimana? Ini kau menyikapinya setelah dari situ, terus apakah ada perubahan dari kehidupanmu setelah itu? Ada. Apa coba detailin? Detailnya nganu Mas Rip. Itu boleh dibuka nggak? Jangan. Oke, berarti apa lagi ya hal yang Jangan. Pokoknya itu Mas Rip, aku mulai sadar itu bahwa itu kita ngelakuin hal apapun pasti salah di mata orang. betul, pasti ada yang salah. pro dan Ada orang kontra. yang nggak suka. Oke. Jadi kalau nggak suka sama orang itu mending biasa, tapi nggak usah yang terlalu muluk-muluk Mas Rip, menurutku. Oke, itu yang kita dapat dari sini. Yang dapat, maksudnya kan kehidupan gitu. Semua orang ngomong tuh kita nggak bisa nyenengin semua orang. Betul. Pasti ada salahnya ya kan. Contohnya kalau kita nggak mabuk di depannya orang mabuk aja, jadi nggak salah. Jadi salah. Jadi tergantung keputusan sendiri lah. Oke, pokoknya Stephen tuh pernah ada di fase menurutku ya. Di fase yang kalau menurutku tuh, kalau aku happy sih melihat fase itu kan. Karena ya ini adalah hidup bersama. Hidup bersama itu harus ada konflik gitu. Harus kalau nggak ada konflik berarti ada sesuatu malah yang dipendam sendiri-sendiri. Ya. Makanya karena kan aku udah melewati kos ini berapa tahun? 3 atau 4 tahun. Jadi aku selalu ada gitu. Orang sama aku sama orang juga selalu ada gitu. Ini buat pesan buat perantau aja sih. Perantau kalau hidup bareng ya memang akan selalu ada itunya gitu. Itu adalah proses pendewasaan. Hidup berkeluarga hitungannya Mas. Bermasyarakat gitu. Dan aku anggap kos dari ini juga keluarga juga sih gitu. Wih, keren, betul. Ya, karena aku akan sedih sih kalau misal meninggalkan kos ini. Gitu. Ya. Oke. Berikutnya adalah kamu akan di kos ini terus nggak? Sampai kamu selama hidupmu, kira-kira? Enggak lah ya. Enggak lah. Kalau ngomong itu enggak, pasti hidup kan ada eskalasi gitu kan. Tapi nggak tahu kapan. Nah, kalau sementara ini gak ada gambaran buat ninggal ini nih, soalnya kan udah orangnya circle-nya enak, orangnya baik-baik, terus kosnya juga nggak mahal-mahal banget. Masih di happy ya di 3 bulan ini ya. Tapi tidak akan di sini selamanya. Enggak akan. Nah, yang kutanyakan adalah eskalasi. Kamu kan tanya eskalasi. Kira-kira setelah video ini 3 atau 5 tahun ke depan, kamu apa yang kamu pengen capai di perantauan di Jakarta? Jadi setelah lihat video ini, Stephen anggota Kosdirit 5 tahun lagi pengen jadi ini. Jadi kita lihat lagi nanti. Mungkin 5 tahun lagi lihat. Pengen balik ke Surabaya. Balik ke Surabaya. Misalnya kan aku nggak tahu nih kedepannya 3-5 tahun lagi gimana. Yang jelas aku nggak mungkin kerja di hukum ini, Mas Rip, nggak mau. Yang sesuai kuliahmu sekarang. Oke. Kalau sekarang kan kayak rezeki loh Mas Rip, ditawarin Bang Jegel, Roadman. Aku seneng banget Mas Rip, soalnya kan pengalaman ketemu orang-orang banyak, terus ketemu artis lah ya, artis terus sama kan dia keren banget Mas Rip, komedinya. Waktu ketika tektokan sama orang, gini cara masuk, cara nulis materi itu gak dari segi verbal doang, beda ya, kita harus luas. Iya, cara kerja dia, cara dia di belakang panggungnya. Ternyata kan aku selama ini lihat kan komik-komik Mas Rip, kayak sampean, Bang Jegel, Bang Ajis itu kan humble banget kan Mas Rip, kayak memperlakukan orang dengan baik. Ternyata kadang-kadang aku lihat kayak artis di luar sana itu bener-bener artis yang sama orang tuh nggak ngomong, nggak sama apa. Kalau komik kan humble banget tuh Mas Rip, kayak sampean nganu. Ada juga beberapa artis yang udah terlihat happy-nya atau menerima tuh padahal di set ya. Di set doang. Padahal di luar set tuh ada yang cuek, ada yang nggak mau nyapa gitu. Kalau sampean itu kan meski sampean Bang Ajis, Bang Jegel, lu kalau meskipun jadi artis lah, tapi basicnya tetap komik. Kan menurutku loh Mas Rip. Basicnya tetap komik, jadi tetap nggak sombong, humble. Itu aku bisa membantah karena masih circle stand up. Tapi mungkin aku entah aku beneran iya atau enggak, mungkin kalau orang lain melihatku juga kan ada. Mungkin ya. Sih ya, karena kita kan di satu circle kan. Iya. Jadi ya aku kenal, ya aku tahu ngobrol apa gitu. Kalau mungkin orang lain juga ada yang pernah melihatku, melihat Jegel gitu ya. Nah, ini yang ku tanyakan terakhir adalah mimpimu 5 tahun ke depan pengen jadi apa? Mimpiku pengen jadi kayak 5 tahun ke depan komik profesional. Pengen jadi komik profesional. Terus? Pengen ada special show. Pasti pengen. Terus pengen nulis buku pengen. Nulis buku. Yang pengen kayak Querwin juga nulis skrip ya. Sebenarnya pengennya di belakang layar Mas. Oke, berarti turunannya stand up ya? Ya, turunannya stand up. Jadi kita doakan 3 atau 5 tahun lagi orang lihat video ini lagi, Stephen Mongso udah jadi penulis. Amin.
udah punya stand up spesial. Wih, amin. Udah Balik Surabaya. tapi Bisa. berkarir di Surabaya, bisa berkarir di Surabaya. Nah, itu yang aku pengen Mas. Oh, oke, terima kasih, Pengennya terima gitu. kasih. Nah, sampean nggak pengen juga Mas? Apa? Balik Surabaya atau di sini Aku bukan masalah balik atau enggaknya, dimanapun tempatnya kalau aku ya, berkarir. goalsku akhir adalah sutradara, pengen jadi sutradara. Oh iya, keren. Dan punya bisnis di belakangnya gitu. Jadi Manajemen sendiri gitu. enggak ya, apapun yang bisa menghasilkan untuk membuatku hidup aman lah gitu. Terakhir pesan buat teman-teman anak-anak Street yang ada di sini. Kita hidup bermasyarakat harus saling mencintai, nggak ada beda-beda. Jadi kita kan semua orang di sini satu keluarga gitu. Udah. Ya itu pesan dari Stenang. Si Bermongso. Terima kasih Si Bermongso. Sukses terus. Kita akan melihat Terima kasih. mimpi-mimpi Si Bermongso 5 tahun lagi.